Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Angkun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas tentang cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Maki yang membantai seluruh klan Zenin, hingga akhirnya membuat dua klan besar yaitu Gojo dan Kamo meminta para petinggi untuk melakukan penghapusan klan Zenin dari 3 nama keluarga besar. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 153 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 153 ini, Yuji dan Megumi mencari senior mereka, yaitu Hakari Kinji, yang menurut informasi berada di sebuah pertarungan judi. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Judul chapter 153 adalah klub petarung bawah tanah atau pertarungan judi. Di awal scene, kita diperlihatkan Master Tengen yang memberitahu Megumi jika Hakari Kinji berada di sebuah gedung parkir bertingkat terbengkalai di prefektur Tochigi. Dia mencari uang dengan menjadi juru buku untuk pertarungan judi underground. Yuji yang mendengar pertarungan itu jadi bingung. Tengen sama memberitahu jika itu adalah pertarungan antara penyihir Jujutsu. Megumi bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang menonton? Menurut Master Tengen, untuk yang menonton umumnya adalah non-penyihir. Megumi pun berkomentar jika itu harusnya melanggar aturan Jujutsu artikel 8, yang dimana mereka harus menjaga kerahasiaan. Master Tengen menambahkan jika di antara partisipan yang ikut pertarungan judi tersebut, pasti ada beberapa pengguna kutukan juga. Dia meminta mereka untuk berhati-hati dalam melangkah. Dan akhirnya misi dalam mencari pendukung di kubu mereka pun dimulai. Sebelum mendatangi gedung tersebut, Megumi mengajak Yuji untuk melepas seragam mereka. Yuji pun bertanya, kenapa mereka harus berganti baju. Fushiguro menjelaskan jika Hakari telah diskors karena dia bertikai dengan pihak petinggi Jujutsu. Dan sekarang dia juga melanggar aturan sekolah Jujutsu pula. Jika dia tahu mereka punya hubungan dengan sekolah penyihir, pastinya Hakari akan langsung kabur duluan. Hubungan mereka saat ini seperti halnya polisi dengan pengedar. Sambil berjalan menuju gedung terbengkalai itu, Yuji bertanya, apakah dengan ini sekarang mereka jadi berada di pihak sekolah Jujutsu? Menurut Megumi, saat ini mereka berada di area tengah. Tapi setidaknya dari sudut pandang Hakari, mereka ini adalah musuhnya. Itadori jadi penasaran, apakah orang itu bakalan mau bekerja sama dengan mereka? Fushiguro tidak yakin, kecuali satu hal, kalau Hakari itu bukanlah orang baik. Sebelumnya banyak senior mereka yang memberitahu kalau orang itu memang brengsek. Tapi Okotsu Senpai berkata jika dia lebih kuat dari dirinya sekalipun. Megumi ingin jika Hakari bekerja sama dengan mereka, dan itu karena kemampuan bertarungnya yang spesial saja. Ketika memasuki parkiran terbengkalai itu, mereka ditahan oleh 2 orang penjaga. Para penjaga itu menyuruh mereka untuk pergi, karena ini bukanlah tempat untuk nongkrong. Megumi memberitahu jika mereka butuh uang, dan dia memohon untuk diikutkan dalam pertarungan judi di sini. Sontak saja penjaga tersebut langsung melancarkan pukulannya. Namun pukulan itu terhenti tepat di wajah Fushiguro. Penjaga itu memberitahu jika peraturan pertama klub judi adalah tidak boleh membicarakan klub mereka. Dia meminta mereka untuk mengaku dari mana mereka tahu tempat ini. Sambil berbohong, Megumi mengaku jika dia telah membunuh seseorang yang sebelumnya memberitahunya tentang lokasi ini, tepatnya 1 bulan yang lalu. Salah satu penjaga bercerita jika sebulan yang lalu rekan mereka yang bernama Kondo juga telah menghilang. Fushiguro berkata, biar dia saja yang menggantikan tempat dari orang itu, atau mereka saja yang akan dia hajar di hadapan bos sekarang. Dalam hatinya sendiri, Yuji mulai paham. Menurutnya, jika mereka meminta tolong agar diantar ke hadapan bos, pasti itu akan terlihat mencurigakan. Dan harusnya mereka juga tidak tahu nama dari Hakari. Namun tiba-tiba penjaga yang memakai jas memberitahu jika bos telah memberikan izin dan mereka akan memakai pemuda itu di posisi yang ada. Tapi yang bos minta jadi kandidat petarung adalah Yuji. Dalam hatinya sendiri, Megumi bersyukur karena menurutnya Itadori jauh lebih cocok untuk peran tersebut. Tapi sambil berakting, dia menolak permintaan itu.
Namun penjaga tersebut memberitahu jika bos mereka berkata kalau dia tidak suka dengannya. Jika mereka tak setuju, maka kesepakatan ini akan dibatalkan. Dan akhirnya mereka pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat. Sambil berjalan keluar untuk mengatur strategi lanjutan, Yuji bertanya, bukankah ini berbahaya? Karena menurutnya tadi mereka cukup berlebihan. Menurut Megumi, jika pengguna kutukan juga ikut serta, maka pasti akan banyak manipulasi urutan pula. Terlebih lagi mereka mengawasi dengan CCTV. Itadori merasa mungkin Hakari Senpai juga ada di sana dan melihat mereka dari balik layar. Fushiguro menginstruksikan agar temannya ikut ke dalam pertarungan dan mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Ada kemungkinan 50% Megumi bisa masuk, tapi sementara itu dia akan mencoba menyusup ke dalam gedung parkir tersebut. Dia yakin kalau posisinya dicurigai. Kalau nanti ketahuan, maka mereka akan selesai. Menurutnya orang-orang itu tidak akan percaya kepadanya. Makanya mereka memilih Yuji untuk bertarung. Kalau nanti mereka sudah tidak punya kesempatan, Megumi mengajak Itadori untuk masuk secara paksa. Dan itu adalah pilihan terakhir. Karena kedatangan mereka adalah untuk meminta tolong kepada Hakari. Dan mereka sebaiknya tidak melakukan hal yang bisa merusak hubungan itu, khususnya untuk masa depan. Bisa dibilang mereka tidak memiliki pilihan lain. Megumi merasa jika mereka bergerak malam ini, itu bukanlah hal yang bijak. Tapi dia juga tidak mau membuang waktu sebelum batas waktu untuk kakaknya Sumeki untuk calling game. Yuji memberitahu kalau saat ini waktu pukul 5, tanggal 10, dan tersisa 9 jam lagi hingga batas deadline mereka. Sebelumnya mereka membutuhkan waktu lebih lama dari dugaan hingga bisa datang ke sini. Mereka harus berputar-putar sampai akhirnya mereka menemukan tempat yang transportasi umumnya masih berjalan. Selain itu, mereka juga harus melawan banyak kutukan di sepanjang perjalanan. Jadi untuk malam ini, Megumi akan menyusup ke dalam klub untuk bertemu dengan Hakari. Jika nanti kelihatannya ada masalah, dia akan langsung mundur. Itulah mengapa sebelumnya dia menjelaskan jika peluangnya hanyalah 50%. Beberapa saat kemudian, Yuji pun masuk ke dalam gedung itu dan mendapat pengarahan dari salah satu staf penjaga. Ada dua aturan yang ada di tempat ini. Pertama, tidak boleh kabur, dan kedua, tidak boleh memakai teknik jujutsu. Benar hal itu membuat Itadori jadi bingung. Kenapa harus demikian? Karena lawan mereka bisa saja memakai teknik jujutsu pula. Staf itu memberitahu jika pertarungan yang tidak bisa dilihat itu tidak menghibur. Sedangkan sebagian besar penonton adalah non-penyihir, dan mereka tidak bisa melihatnya. Kemudian ketika berjalan menuju area pertarungan, Yuji kembali bertanya soal perintah untuk tidak boleh kabur itu. Penjaga tersebut menjelaskan jika itu artinya mereka harus bertarung di mana para penonton bisa melihatnya. Karena ini adalah bisnis. Yuji pun penasaran bos mereka itu sebenarnya seperti apa. Menurut penjaga tersebut, Itadori akan bertemu dengannya nanti. Dia menambahkan kalau sebenarnya ada dua jenis pertandingan. Yang satu seperti hari ini, yaitu tanpa skrip, dan satunya lagi adalah pertandingan dengan skrip. Untuk yang menggunakan skrip, bos mereka lah yang menulis skripnya. Dan jika penampilan dari Yuji bagus, maka dia akan bertemu dengan bos mereka nanti. Sambil tersenyum, Itadori pun menyimpulkan kalau yang harus dia lakukan hanyalah menunjukkan kekerasan yang menghibur saja. Ketika sampai di arena pertarungan, Yuji cukup terkejut karena para penonton melihat pertandingan dari atas dan yang bertarung berada di lantai di bawahnya. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah lawan yang akan dia hadapi. Staf penjaga bercerita jika saat awal bertemu dengan lawan mereka itu, dia juga dibuat begitu kaget. Kemudian penyiar membukakan acara pertandingan dan memperkenalkan peserta yang bertarung hari ini. Yang pertama adalah seorang pembunuh bayaran yang tiba-tiba muncul, bocah bola api yang berbahaya, yaitu Itadori Yuji. Dan di sisi yang lain ada panda. Mau berdiri atau duduk atau berjalan, dia tetaplah seekor panda. Ternyata lawan dari Yuji adalah panda, guys. Dari balik layar sendiri, bos mereka menyaksikan pertarungan itu. Si bos merasa jika para penonton seperti sedang tidak bersemangat. Gadis yang dia peluk bertanya, kenapa bisa begitu? Menurut bos, keberuntungan itu untuk diuji. Berjudi saat mereka sudah tahu hasilnya sebelum dimulai itu membosankan. Gadis tersebut merasa kalau sekarang sudah tidak banyak penyihir kuat yang tidak dikenal yang bisa mengalahkan panda. Tapi untuk pemuda merah itu sepertinya berbeda.
Secara mengejutkan, di arena pertarungan sendiri, pertempuran sengit tercipta. Jual beli serangan terjadi di antara mereka. Kejadian itu membuat komentator merasa begitu bersemangat. Dia bahkan mengaku jika ini adalah pertarungan terbaik yang pernah dia lihat. Sambil terus beradu pukulan, Yuji bertanya, apakah Panda Senpai berhasil bertemu dengan Hakari Senpai? Panda menjawab tidak, karena mereka sebelumnya telah saling kenal. Jadi dia bukan hanya waspada dengannya, tapi juga menghindar pula. Selain itu, ada juga murid kelas 3 yang lain yang teknik kutukannya cukup merepotkan. Menurut Panda, harusnya Itadori juga tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu kemudian, Yuji melancarkan pukulan telak, sehingga membuat Panda terlempar jauh ke belakang sebagai serangan penutup. Dan akhirnya Yuji memenangkan pertandingan. Dari balik kerumunan penonton yang ramai itu, salah satu staf ditelepon oleh si bos. Dia menyuruhnya untuk membawa Itadori ke hadapan mereka, karena dia akan memenangkan pertandingan selanjutnya. Menurut si bos, pemuda itu mampu dengan sengaja bergerak secara 3 dimensi untuk menarik perhatian para penonton di lantai atas. Dengan begitu, bos akan bisa membuatkan skrip hingga 1 buku dengan pemuda itu. Ternyata memang benar, identitas dari bos tersebut adalah Hakari Kinji, murid sekolah Jujutsu kelas 3. Sedangkan untuk gadis di sebelahnya itu adalah Hoshi Kirara, murid Jujutsu kelas 3 juga. Dari balik bayangan staf yang menelpon tersebut ada Megumi yang menggunakan tekniknya untuk menyusup. Dia juga mendengar pembicaraan mereka yang meminta staf itu juga agar waspada kepadanya. Setelah ini Kirara akan dikirim untuk mengawasi Megumi, sedangkan untuk Itadori biar dia sendiri yang mengurusnya. Menurut Hakari, memikirkannya saja sudah membuat jantungnya berdebar. Akhirnya senior mereka yaitu Hakari Kinji berhasil ditemukan. Apakah Yuji dan kawan-kawan akan berhasil membujuk seniornya itu untuk bergabung dengan yang lain? Atau justru malah dia yang akan menjadi lawan bagi semuanya? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 153 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 153 yang intinya memperlihatkan Hakari Kinji yang muncul dan menyuruh bawahannya untuk membawa Itadori ke hadapannya. Sedangkan untuk Megumi akan diawasi langsung oleh rekannya Kirara. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.